Saya rasa tiap orang harus punya manajemen waktu yang baik supaya bisa mengontrol hidupnya. Manajemen waktu adalah gimana cara kita mengatur atau merencanakan waktu yang kita punya untuk melakukan berbagai aktivitas spesifik. Punya manajemen waktu yang baik, kita bisa bebas setidaknya dari stres. Dan syukur-syukur punya karir dan kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih punya kesempatan baik. Time management adalah skill, oleh karena itu bisa banget dipelajari. Berikut caranya. Yang pertama, punya alasan. Pokoknya cari alasan dulu. Misalnya nih, saya pengen punya banyak waktu untuk keluarga, atau saya pengen punya banyak waktu untuk hobi, atau saya pengen tajir melintir. Ya, pokoknya harus ada alasan dalam melakukan apapun, termasuk dalam meraih skill time management yang mumpuni. Biar semangat dan biar nggak kendor. Yang kedua, set goal. Tentukan goals atau tujuan yang sebisa mungkin kita yakin bisa mencapainya dan tahu cara mencapainya. Untuk menemukan goals, boleh kita pakai metode SMART, specific, measurable, attainable, relevant, dan timely. Yang ketiga, buat prioritas. Dari sekian banyak pekerjaan, tentukan mana yang akan kita kerjakan lebih dulu, alias set prioritas. Misalnya hari ini mau garap tulisan dan olahraga, ya lakukan kalau bisa hal itu lebih dulu dari yang lainnya. Menemukan skala prioritas bisa pakai table and sour matrix. Nanti saya jelasin di video lain ya. Yang jelas kita harus tahu mana kerjaan yang urgent, yang penting, yang nggak penting bisa didelegasikan dan sebagainya. Yang keempat, punya time limit. Time limit bikin kita fokus dan efisien. Kalau bisa sih, kita harus punya time limit untuk tiap kerjaan. Misalnya kita mau merapikan kamar sebelum jam 6 pagi. Atau mau olahraga sebelum pulang kantor, atau mau cek email dalam waktu 15 menit. Yang keenam, jeda sebentar dari tiap kerjaan. Antara satu kerjaan dengan kerjaan yang lainnya, kita butuh rehat sejenak supaya tetap fokus dan pikiran segar. Istirahat bisa dengan tidur siang, minum teh, jalan-jalan, atau meditasi. Yang keenam, tahu kapan. Dari tiap kerjaan, kita harus tahu kapan waktu yang pas untuk mengerjakannya. Misalnya untuk kerjaan yang butuh mikir keras, lebih baik dikerjakan di pagi hari saat pikiran masih fresh dan energi masih full. Yang ketujuh, buang yang gak penting. Kita harus betul-betul tahu mana yang gak penting dilakukan. Kalau bingung, tulis semua aktivitas harian lalu nilai manfaatnya. Yang gak manfaat, contohnya ngambil kopi susu kekinian, gak usah dilakukan. Yang kedelapan, bikin rencana duluan. Buat rencana besok mau ngapain aja. Tentukan dengan skala prioritas dan kepentingan atau manfaatnya. Lakukan ini tiap malam hari atau dini hari sebelum memulai hari. Yang kesembilan, punya rencana mingguan. Kalau malas punya rencana harian, buat rencana mingguan aja. Misalnya untuk hari Senin saya mau ngerjain tulisan tentang pesugihan. Selasa mau kerjain tulisan tentang kiat pacaran anti bokeh, yang Rabu mau kerjakan tulisan tentang meditasi dan seterusnya. Pokoknya apapun yang terjadi, kerjakan itu sesuai rencana. Yang ke-10, to-do list. Untuk para pelupa dan gampang demotivasi atau ngerasa otak terlalu penuh, to-do list itu penting. To-do list adalah daftar pekerjaan yang harus dilakukan setiap harinya. Sesuaikan dengan kemampuan, to-do list bisa dibuat di HP atau notebook aja. Yang ke-11, not to-do list. Kebalikan dari to-do list alias daftar kegiatan yang tidak boleh dilakukan, misalnya nggak boleh cek sosmed sebelum jam 9. Nggak boleh nongkrong sama geng gibah yang nggak jelas, nggak boleh kebanyakan selfie kalau lagi ngelamun, lebih baik baca buku. Sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Yang ke-12, time boxing. Time boxing artinya adalah satu slot waktu di kalendermu untuk melakukan suatu kerjaan spesifik dalam periode tertentu. Misal di suatu malam kliwon kamu mau membangun candi, ya kerjakan aja langsung pada malam kliwon itu tanpa mikir panjang. Yang ke-13, buang distraksi. Distraksi adalah hal-hal yang remeh yang tanpa sengaja dilakukan atau dialami, misalnya cek sosmed atau bisingnya tetangga yang lagi motong keramik. Cara buang distraksi, yang pertama sabar dan tetap tenang. Yang kedua, lakukan penyesuaian, misal matikan HP atau pindah ruangan atau pergi ke kafe untuk kerja yang bebas bising suara tetangga motong keramik. Yang ke-14, bye-bye meeting gak penting. Kebanyakan meeting sebenarnya gak penting. Ada penelitian yang bilang 50% meeting emang gak penting. Sebisa mungkin ya hindari aja meeting. Brainstorminglah dengan orang yang tepat dan lugas, tidak perlu banyak cincong. Karena sebenarnya meeting itu sebenarnya cuma arena sosialisasi dan saling merasa penting aja. Yang ke-15, batasi. Oke, ada beberapa kerjaan yang sebenarnya nggak penting-penting amat tapi harus dilakukan. Misalnya nongkrong dengan kolega kantor yang kadang membosankan tapi sesekali harus dilakukan demi keharmonisan dunia perkantoran. Put your limit, misal lakukan maksimal 1 kali seminggu aja.
Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya, saya akan beberkan tips berikutnya di bagian kedua. Untuk link ada di description box ya.